Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyati wal qawli wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ahbabal kiram, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin kita sudah mendapati kewajiban setiap mukallaf, yaitu ad-dukhulu fi dinil Islam wasubutu fihi ala dawam waltizamu malazima alaihi minal ahkam. Itu kewajiban setiap mukallaf, yaitu masuk ke dalam agama Islam, tetap di dalam agama Islam selamanya, dan menjalankan hukum-hukum agama Islam. Ya, iltizamu malazima alaihi minal ahkam. Qala al-mu'allifu rahimahullah, kita melanjutkan ya. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan. Ya, wa mutlaqan. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wan nutqu bihi fil hali in kana kafiron. Wa illa fa fi sholati asyhadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita mulai ya. Famimma mongko iku setengah sangking barang, setengah sangking ma silai ma yajibu kang wajib opo ilmuhu ngerteni ma wa i'tiqaduhu lan netepake wa i'tiqaduhu lan nekodake. Ya, nekodake netepe keyakinan, meyakini ya. Ma mutlakon kelawan mutlak. Saing dalam sholat punapa di luar sholat. Nah, secara mutlak ya. Wan nutqu lan wajib ngucapake bihi kelawan ma fil hal ing dalem saknalika. Kita ulangi ya. Sedikit mengulangi. Wa i'tiqaduhu lan nekodake ma mutlakon kelawan mutlak. Saing dalam sholat punapa ing dalam punapa di luar sholat. Wanutku lan wajib ngucapake bihi kelawan ma fil hali ing dalem saknalika. Ingka nalamun ana sapa wong kang ngucapake iku kafiron, wong kang kafir. Wa illa lan lamun ora kafir fa fis sholati mongko wajib ngucap ing dalem wektu salat. Asyahadatani utawi syahadat loro. Wa huma utawi syahadat loro iku asyhadu nyekseni sapa ingsun an sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah angin kejaba Gusti Allah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Shala mugi paring rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallama lan mugi paring keselamatan sapa Allah
ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi apa namanya? Kita menjelaskan ketika kita kemarin sudah mempelajari bahwa kewajiban setiap mukallaf itu ada 3. Yang pertama wajib masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua menetap di dalamnya selama-lamanya, di dalam agama Islam selama-lamanya, menjaga agama Islam selama-lamanya. Yang ketiga adalah menjalankan syariat Islam, menjalankan kewajiban, ya, kemudian meninggalkan larangan. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu masuk ke dalam agama Islam, ya. Jadi di antara hal yang wajib diketahui dan diyakini secara mutlak, ya, dan wajib diucapkan seketika, yaitu jika orang itu masih kafir, yang tergolong orang kafir, atau orang yang murtad. Orang yang murtad. Jadi ketika orang murtad itu keluar dari agama Islam, selama dia masih hidup, ya punya kesempatan untuk bertobat, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Dan apabila tidak kafir atau orang muslim maksudnya, maka dia tetap wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam apa? Di dalam sholat, ya, yaitu menurut Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Maliki ini tidak wajib, ya. Jadi karena ini adalah madhab Syafi'i yang ditulis menurut Imam Syafi'i, maka ini wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat setiap sholat, yaitu di tahiyatul akhir, ya. Jadi begitu teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara orang itu masuk Islam? Ya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana lafalnya 2 kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu. Jadi lafalnya 2 kalimat syahadat ini yang paling afdol. Ya, kenapa yang paling afdol? Karena ucapan itu, 2 kalimat syahadat itu, ini mempunyai 3 makna. Asyhadu ini mempunyai 3 makna. Ya, apa saja? Yang pertama adalah asyhadu itu maknanya adalah aku mengetahui. Aku mengetahui. Kemudian aku meyakini dengan hatiku dan mengakui dengan lidahku bahwa tidak ada yang berhak disembah, nah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ya itu. Dan aku mengetahui, aku meyakini dengan hatiku dan aku mengakui dengan lidahku bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Jadi itu bagaimana orang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan memaknai hal demikian. Nah, setiap mukallaf wajib mengetahui, artinya mengetahui makna 2 kalimat syahadat ini. Ya, mengetahui artinya mengetahui 2 kalimat syahadat ini dan meyakini 2 kalimat syahadat ini. Nah, jadi ketika kita punya kewajiban yaitu menetap di dalam agama Islam selamanya, maka didasari dengan 2 kalimat syahadat ini. Yaitu apa? Mengetahui makna dari 2 kalimat syahadat dan meyakini dari makna 2 kalimat syahadat ini. Ya, jadi begitu. Nah, meyakini makna 2 kalimat syahadat ini artinya kita ridho, ya. Kita ridho bahwa dengan 2 makna kalimat syahadat ini, apa yang kita sembah adalah Allah Ta'ala. Ya, dan Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Kita ridho, menerima, ya, dengan makna 2 kalimat syahadat yang kita ketahui ini. Nah,
Maka jika ada orang kafir, haruslah dipahamkan terlebih dahulu atau diucapkan 2 kalimat syahadat dulu baru dipahamkan makna dari 2 kalimat syahadat. Nah, jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam ini tidaklah harus dengan bahasa Arab. Tidaklah harus dengan bahasa Arab. Bisa jadi dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, ataupun bahasa-bahasa lainnya di luar sana. Yang mungkin orang itu berada di negara itu. Kalau kita di Indonesia ada Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Ya, jadi gitu. Nah, maka kita wajib mengetahui makna dari 2 kalimat syahadat ini. Ya, wajib bagi kita ya mukallaf ya kalau ada orang kafir yang masuk Islam, maka kita segera menyegerakan. Kenapa? Karena wajib bagi mukallaf yang masih kafir itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, untuk masuk Islam seketika tanpa boleh ditunda-tunda. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh ditunda-tunda? Kita tidak tahu kapan orang itu mati, kapan orang itu berakhir hidupnya, kapan orang itu meninggal dunia. Kita tidak tahu. Oleh karenanya, jika seandainya kita menunda dan dia itu belum masuk Islam, maka sama halnya kita meridhoi orang itu dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan masih kafir. Nah, ridho dengan kafirnya seseorang ini sebuah kekufuran. Maka kita sangat berdosa. Maka oleh karena itu, kita tidak boleh menunda orang yang ingin masuk Islam. Harus segera. Ya, harus segera. Bahkan apabila jika ada orang kafir yang datang kepada kita menyatakan diri mau masuk Islam ya, dan pada saat itu kita sedang berkhutbah, misalnya khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha misalnya, pada saat kita berkhutbah dan ada orang datang untuk menyatakan dirinya untuk masuk Islam, maka kita wajib menghentikan khutbah kita dan kemudian menuntun orang itu untuk masuk Islam. Segera. Segera. Karena masuk Islamnya orang kafir ini tidak boleh ditunda. Ya, tidak boleh kita menundanya meski hanya sesaat. Tidak boleh. Ya, harus kita hentikan khutbah kita, kemudian menuntunnya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Ya, jadi tidak harus membaca syahadat dengan bahasa Arab, tidak, tetapi boleh dengan bahasa Indonesia. Aku bersaksi. Ya, ini misalnya aku bersaksi ada orang yang datang kepada kita dan kita khutbah, maka kita berhenti terlebih dahulu, langsung kita tuntun orang itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya yang dia kuasai. Misalnya dia menguasai bahasa Indonesia. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai. Maka orang itu sudah menjadi muslim. Nah, bisa dipahami ya. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya dia bisa bahasa Arab ya dan tidak harus dengan membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi misalnya ada la khaliqa illallah. Ya, kemudian Muhammad Rasulullah, itu saja cukup. La khaliqa illallah, ya, Muhammad Rasulullah, itu saja cukup. Atau la robba illallah, Muhammad Rasulullah, itu juga sudah cukup. Juga boleh dengan terjemahannya ya, yang semakna dengan 2 kalimat syahadat. Misalnya bahasa Jawa, ya, misalnya dengan bahasa Jawa, atau ada orang asing ya dari luar negeri datang ke Indonesia misalnya, kemudian dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dengan bahasa dia. Nah, misalnya bahasa Korea, bahasa Jepang, atau bahasa Belanda misalnya,
ataupun yang lainnya. Jadi bagi seseorang yang tidak bisa mengucapkan lafal Muhammad dengan benar, kata ha, ya Muhammad, bukan Muhammad, bukan, tapi Muhammad, ha, ya ha, tahu ha ya, maka boleh mengganti dengan Abul Qasim, Abul Qasim atau Abul Qasim, nama kunyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi gitu. Jadi harus mengucapkan dengan benar sesuai makhorijul hurufnya. Jika tidak bisa dengan bahasa yang dikuasainya, ya dengan mudah, ya kemudian kita pahamkan maknanya. Ya. Jadi dalam membaca dua kalimat syahadat tidak disyaratkan dengan menggunakan kata asyhadu, tetapi menggunakan lafal tersebut lebih utama karena mengandung tiga makna yang tadi sudah kita jelaskan. Yaitu apa? Aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengakui. Nah ini. Jadi bagi mukallaf yang muslim, nah ini sudah ketika dia sudah menjadi muslim, maka tetap wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Di mana? Ya, di dalam sholat kita menurut Imam Syafi'i. Ya, sebagai rukun. Ya, sebagai rukun sholat agar sah sholatnya. Ini menurut Imam Syafi'i, yaitu di tasyahud akhir. Ya. Jadi kalau tidak membaca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini ketika di dalam sholat, maka tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti. Kalau hanya untuk masuk Islam, boleh diganti yang semakna dengan dua kalimat syahadat, ya dengan bahasa apapun. Namun dengan di dalam sholat ketika sudah menjadi Islam, untuk syarat sah sholatnya, ya kalimat syahadat ini tidak boleh diganti. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka harus belajar. Orang yang masuk Islam, maka harus belajar untuk menjalankan sholat 5 waktu, ya dengan bacaan bahasa Arab, ya dengan bacaan bahasa Arab. Seperti itu ya. Jadi tidak sah kalau bacaan sholat itu diganti dengan bahasa lain, tidak sah. Dalam madhab Maliki, wajib bagi seorang mukallaf muslim untuk membaca dua kalimat syahadat ya ketika dia sudah mukallaf. Nah, dalam madhab Maliki, membaca dua kalimat syahadat ini tidak diniatkan untuk masuk Islam, tetapi hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Ya, ini menurut madhab Imam Maliki. Dan madhab Imam Maliki ini tidak mewajibkan membaca dua kalimat syahadat di dalam sholat. Hanya mewajibkan sekali seumur hidup, ya, ketika dia sudah balik. Ketika dia sudah mukallaf, balik berakal dan telah sampai dakwah pokok Islam ya, kepadanya. Ya, jadi mewajibkan hanya membaca dua kalimat syahadat sekali seumur hidup bagi orang yang sudah muslim atau terlahir di keluarga muslim ya. Ketika dia sudah mukallaf, maka wajib baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan untuk masuk Islam, tetapi untuk menggugurkan kewajiban yang hanya satu kali seumur hidup. Satu kali seumur hidup. Karena madhab Maliki ini tidak mewajibkan membaca dua kalimat syahadat di dalam sholatnya. Ya, di dalam sholat. Ya, begitu. Kalau ada pertanyaan atau ada yang belum paham, teman-teman bisa komen ya, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, di kolom komentar. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami karena ini nanti ke depannya tetap dasar pondasinya kita adalah dua kalimat syahadat ini, dan ini adalah salah satu pintu masuk Islam, pintu pokok Islam ya, pintu pokok Islam ya, termasuk rukun iman ya, termasuk rukun Islam ya, seperti itu. Ya, jadi begitu ya. Nah, ada tambahan lagi.
ketika orang itu ada orang kafir ya, ketika ada orang kafir membaca 2 kalimat syahadat, tetapi dia tidak meyakini, ya, tidak meyakini orang itu, meyakini bahwa Allah Ta'ala yang berhak disembah, maka orang itu tidak muslim. Berarti apa? Dia menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kekafirannya. Orang ini disebut munafik i'tiqad. Jadi munafik ada dua, munafik ubudiyah dan munafik i'tiqad. Nah, kalau munafik i'tiqad ini disebut orang kafir. Ya, sedangkan munafik ubudiyah ini masih muslim. Ya, karena dia tetap menyembah Allah, meyakini bahwa Allah yang berhak disembah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Namun jika ya ada orang yang masuk Islam tetapi dia tetap meyakini Tuhannya yang lama, yang tidak meyakini bahwa Allah yang berhak disembah, maka dia adalah orang munafik, dia menyembunyikan kekafirannya. Nah, makanya di sini ada kaidah di dalam ilmu syahadat, di dalam bab syahadat itu sendiri, yaitu apa? Harus sinkron antara mulut ya sama keyakinannya, hatinya. Harus sinkron. Apa yang dia ucapkan dan apa yang ada di dalam hatinya. Maka di sini ya harus dipelajari, benar-benar dipelajari makna dari 2 kalimat syahadat. Jika tidak sinkron maka tidak sah imannya, tidak sah Islamnya. Begitu ya. Maka banyak sekali kontroversi bahwa Abu Thalib, ada orang yang mengatakan itu muslim, ada kita ya, yang benar adalah Abu Thalib itu kafir. Kenapa? Karena Abu Thalib tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun ya di hatinya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Allah adalah Tuhan Nabi Muhammad. Tapi pada akhirnya dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga tidak dihukumi Islam. Dia kafir. Jadi Abu Thalib ini adalah orang kafir. Ya. Jadi pamannya Nabi yang masuk Islam hanya 2. Ya, paman Hamzah dan paman Abbas. Ya. Begitu. Semoga kali ini bisa dipahami. Nanti insya Allah ada tambahan lagi di episode berikutnya. Kita sedikit mengulang tidak apa-apa. Yang jelas ilmu ini sangatlah penting buat kita semua ya, untuk dipahami agar kita selamat, karena kita punya kewajiban selamanya yaitu menjaga agama Islam kita sampai meninggal dunia. Dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di episode berikutnya. Wallahu a'lam wa ahkam. Nuhalil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.